Presentasi radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton dalam bab dualisme gelombang partikel. Perkenalkan, nama saya Raffi Akbar dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 27, asal SMA Negeri 15 Kota Bekasi. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian literasi fisika yang dibimbing oleh Bu Rista. Yang pertama akan kita bahas, pertama adalah radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam memiliki dua definisi. Benda hitam merupakan objek yang menyerap seluruh radiasi elektromagnetik yang jatuh kepadanya. Dan definisi dari radiasi adalah perpindahan energi dalam bentuk pancaran gelombang elektromagnetik. Istilah benda hitam ini sendiri diperkenalkan pertama kali pada tahun 1862 oleh seorang fisikawan kelahiran Königsberg, Prusia Timur, sekarang Kaliningrad, Rusia, yang bernama Gustav Robert Kirchhoff. Dan ini adalah foto beliau. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah aspek yang berkaitan dengan dengan radiasi benda hitam, yaitu hukum atau tetapan Stefan Boltzmann. Setiap benda selalu mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Joseph Stefan dan Ludwig Boltzmann, dua fisikawan asal Austria, pun merumuskan persamaan yang menemukan bahwa laju radiasi dari suatu benda sebanding dengan luas permukaan benda dan temperaturnya. Persamaannya adalah sebagai berikut. P sama dengan E dikali theta dikali A dikali T, di mana keterangannya P sama dengan daya radiasi dengan satuan watt, E sama dengan emisivitas, di mana emisivitas lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1, dan A luas penampang atau luas permukaan dengan satuan meter persegi, T yaitu suhu mutlak dengan satuan Kelvin, dan theta yaitu tetapan Stefan Boltzmann yaitu 5 dikali 5,67 dikali 10 pangkat min 8. Selanjutnya, ini adalah foto dari Joseph Stefan dan Ludwig Boltzmann. Dan yang akan kita bahas berikutnya adalah penerapan konsep ini di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah penggunaan pakaian. Pada siang hari, kita akan merasa lebih nyaman memakai baju berwarna putih daripada baju berwarna hitam. Namun pada malam hari yang dingin, kita akan merasa lebih hangat apabila mengenakan baju berwarna hitam daripada baju berwarna putih. Hal itu menunjukkan bahwa permukaan yang gelap merupakan penyerap dan pemancar kalor yang baik, dan permukaan yang berwarna putih atau mengkilap merupakan penyerap dan pemancar kalor yang buruk. Selanjutnya adalah penggunaan termos. Prinsip kerja termos adalah sebagai berikut. Lapisan perak mengkilap mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Lapisan tersebut memantulkan radiasi kembali ke dalam termos. Dinding gelas sebagai konduktor yang jelek tidak dapat memindahkan kalor. Ruang vakum antara dua dinding mencegah perpindahan kalor, baik secara konveksi maupun konduksi. Sumbat dibuat dari bahan isolator. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah agar konveksi dengan udara luar terjadi. Selanjutnya adalah penggunaan kompor listrik. Penerapan konsep radiasi benda hitam dapat kita lihat juga pada pembakar kompor listrik. Ketika menaikkan suhu kompor dari suhu rendah ke suhu tinggi, dapat teramati bahwa kompor tersebut menghasilkan radiasi benda hitam dan terjadi perubahan dari hitam menjadi merah membara. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah efek fotolistrik. Definisi dari efek fotolistrik sendiri merupakan suatu fenomena terlepasnya elektron dari permukaan logam ketika logam tersebut dikenai cahaya. Elektron yang dipancarkan ini disebut dengan elektron foton. Ilmuwan yang pertama kali berhasil menjelaskan fenomena efek fotolistrik adalah Albert Einstein pada tahun 1905. Einstein menerangkan tentang fotoelektron dan menggunakan hipotesis Planck, yaitu cahaya merupakan paket-paket energi atau foton. Foton berperilaku seperti partikel dan tiap foton mengandung energi sebesar E sama dengan Hf. Energi foton digunakan untuk melepaskan elektron dari permukaan logam, dan sisa energinya digunakan untuk bergerak. Dan ini adalah foto beliau. Selanjutnya, besar energi kinetik saat elektron keluar dari permukaan logam dapat dinyatakan oleh persamaan berikut. EK atau energi kinetik maksimum dengan satuan Joule sama dengan ketika energi total dikurangi oleh energi ambang, atau sama dengan ketika tetapan Planck dikalikan dengan frekuensi dikurang tetapan Planck yang dikalikan dengan frekuensi awal, atau sama dengan tetapan Planck dalam kurung frekuensi dikurang frekuensi awal.
Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang penerapan aspek ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah mesin yang sering kita temui, yaitu mesin fotokopi. Cara kerja mesin fotokopi, lampu ekspos menghasilkan cahaya terang untuk menyinari dokumen dan akan dipantulkan lewat lensa dengan sensor CCD. Setelah itu, lensa akan mengarahkan ke bagian silinder foto sensitif yang akan menjadikan elektron-elektron muncul. Toner yang bermuatan negatif akan ditarik ion-ion positif yang berada pada silinder. Selanjutnya, kertas akan dilewatkan melalui dua buah roll panas yang saling bertekanan yang akan melelehkan toner dan menempel erat pada kertas. Dan seterusnya, drum akan berputar. Berikut adalah ilustrasinya. Selanjutnya adalah kalkulator. Alat yang sering membantu kita dalam proses hitung-menghitung ini menggunakan energi cahaya untuk menghasilkan listrik. Sel fotolistrik mengubah energi cahaya menjadi energi listrik yang menjadi sumber energi kalkulator ini. Selanjutnya adalah kamera CCD atau Change Couple Device dan pemindai kode batang atau barcode scanner. Kamera digital dengan resolusi hingga 12 megapiksel dan pemindai kode batang atau barcode scanner yang memanfaatkan efek fotolistrik internal dalam mengubah citra yang dikehendaki menjadi data-data elektronik yang selanjutnya dapat diproses oleh komputer. Kamera mengubah data-data dari lensa dengan proses efek fotolistrik sehingga dapat ditampilkan di monitor atau di layar ponsel kita. Berikut adalah dua ilustrasi dari dua benda tersebut. Yang pertama adalah kamera yang terdapat pada ponsel Google Pixel 4 yang menggunakan resolusi 12 megapiksel dan barcode scanner yang sering kita temui di pusat perbelanjaan atau swalayan. Selanjutnya adalah proses dubbing film. Suara dubbing film direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran keping film. Pada saat film diputar, sinyal ini dibaca kembali melalui proses efek fotolistrik dan sinyal listriknya diperkuat menggunakan amplifier tabung sehingga menghasilkan film bersuara. Bahkan, efek fotolistrik ini dapat kita temui juga di dunia perfilman. Selanjutnya akan kita bahas adalah efek Compton. Definisi dari efek Compton sendiri merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuk elektron dia menjadi foton terhambur dan elektron. Efek Compton ini diungkapkan ilmuwan yang bernama Albert Holly Compton pada tahun 1923 dengan eksperimennya. Saat itu, dia melakukan eksperimen penembakan sinar X yang dikeluarkan dari bahan radioaktif yang berasal dari lempeng tipis yang ditembakkan ke elektron bebas. Yang membuat cahaya atau sinar X dihamburkan dengan sudut theta dan gelombang cahaya atau sinar X tersebut menjadi lebih panjang dari semula. Pada perubahan panjang gelombang cahaya tersebut menunjukkan bahwa cahaya kehilangan energi. Energi tersebut diserap oleh elektron dan menyebabkan energi cahaya lebih kecil dan gelombangnya menjadi jauh lebih panjang. Berikut adalah foto dari penemu efek tersebut, yaitu Albert Holly Compton. Skema yang dipikirkan oleh Compton adalah sebagai berikut. Dari skema di atas terjadi tumbukan antara foton dengan elektron. Hal itu menunjukkan adanya perpindahan momentum, sehingga berlaku hukum kekekalan momentum. Compton pun menurunkan pernyataan kekekalan foton yang dapat ditulis seperti ini. P atau momentum foton sama dengan konstanta Planck dikali dengan frekuensi per kecepatan rambat cahaya sama dengan konstanta Planck per panjang gelombang atau lambda. Selanjutnya, dengan menerapkan hukum kekekalan energi dan momentum pada tumbukan ini, Compton menemukan pada pergeseran gelombang cahaya memenuhi persamaan seperti berikut. Pergeseran panjang gelombang sama dengan ketika panjang gelombang hambur dikurangi panjang gelombang awal, sama dengan konstanta Planck atau tetapan Planck per massa elektron dalam kurung 1 min cos theta. Dan ini adalah penerapan konsep efek Compton di kehidupan sehari-hari. Efek Compton memang tidak terlalu terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari, namun cukup memiliki impact atau dampak pada perkembangan ilmu pengetahuan kita. Contohnya pada teleskop Compton, yang merupakan perkembangan dari teleskop pencar Compton. Pada teleskop pencar Compton terdapat dua tingkatan instrumen, sebuah elektron dalam suatu skintilator yang menyebarkan sinar gamma berupa sebaran kosmik pada tingkat atas. Pada tingkatan kedua terdapat bahan skintilator yang menyerap foton yang tersebar. Foton akan bergerak sendirinya ke bawah pada tingkatan kedua ini.
Prinsip kerjanya adalah ketika lapisan pendeteksi pertama yang berwarna biru dan yang kedua berwarna hijau. Foton yang masuk dari atas menyebarkan Compton pada lapisan biru, kemudian diserap oleh lapisan hijau. Sinar gamma Compton yang tersebar di tingkat lapisan atas hanya sebagian kecil area efektif yang mampu dideteksi oleh teleskop pencar Compton yang memang relatif kecil. Setiap lapisan menyimpan hasil pengukuran energi dengan resolusi energi detektor yang dibatasi ketidakpastian. Hasilnya cukup baik, 5-10%. COMTEL sendiri memiliki pendekatan analisis data yang lebih konvensional. Saat ini, penelitian teleskop Compton menekankan pada pelacakan elektron yang tersebar di tingkat atas, sehingga dapat ditentukan solusi untuk masuk dari sinar gamma. Dan berikut adalah ilustrasi dari teleskop Compton yang berada di atas bumi kita. Selanjutnya adalah spektroskopi gamma. Sinar gamma merupakan sinar yang tidak dapat terlihat oleh kasat mata kita, yang dihasilkan oleh bahan-bahan radioaktif. Oleh karena itu, perlu ada detektor untuk mengetahui keberadaannya. Detektor untuk menangkap sinar gamma yaitu null, dan efek yang terjadi ketika sinar gamma mengenai detektor ini adalah efek-efek fotolistrik, efek Compton dan bentukan pasangan. Efek fotolistrik terjadi pada sinar gamma yang mengenai elektron di kulit K pada sebuah atom, sehingga terjadi transisi elektron yang diisi dengan elektron dari kulit lain. Efek Compton terjadi ketika sinar gamma mengenai elektron terluar yang daya ikatnya kecil, sehingga terjadi hamburan pada elektron bebas. Efek bentukan pasangan terjadi pada sinar gamma yang melaju di dekat inti atom. Dengan bentuk sinar gamma yang cukup, pasangan yang terbentuk adalah positron dan elektron. Dan dari ketiga efek tersebut menghasilkan sintilasi atau pancaran cahaya. Pancaran cahaya ini akan diteruskan ke fotokatoda dengan menguraikannya menjadi elektron-elektron. Namun, elektron ini masih lemah. Daya beri amplifier dan tinggi pulsa dengan amplifier perlu diperkuat kembali. Elektron yang sudah diperkuat dimasukkan ke PMT sehingga memiliki kewarnaan ganda dari tegangan bertingkat dan banyak katoda. Spektroskopi gamma perlu diperhatikan resolusi tenaganya. Semakin kecil, semakin bagus data yang didapat, dan semakin besar malah semakin tidak valid. Dan ini adalah ilustrasi dari alat tersebut, alat spektroskopi gamma. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena segala kesempurnaan milik Allah semata, dari kekurangan segalanya dari saya. Saya mohon diri. Terima kasih. Saya Raffi Manakbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.